Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anak, hari ini masih dalam suasana eh, MPLS ya. Tadi Pak Iwan miskomunikasi, maaf sekali ya. Harusnya ada pembelajaran MPLS dulu dari Bu Dwi. Nah, sebetulnya untuk materi PAI hari ini ya, dan seterusnya khusus untuk pembelajaran di pendidikan agama Islam tentu disesuaikan ya. Dan Bapak minta kalian sekarang masuk ke kelas 5 ya. Pak Iwan sekarang lagi di kelas 5 nih ya. Artinya kangen dengan suasana di kelas, tapi apa boleh dikata, Allah menakdirkan lain. Hari ini kita pembelajaran di rumah kembali, tapi tidak menjadi penghalang untuk kalian tetap semangat belajarnya. Nah, tadi semuanya sudah lihat di tayangan surat At-Tin ya. Kalian sudah hafal, sudah dibaca juga artinya ya. Nah, alangkah baiknya kalian perhatikan cara bacanya Pak Iwan pandu ya. Tentu harus sesuai dengan tajwid dan makhrajnya ya. Selain nanti mungkin dibantu sama orang tuanya di rumah ya, atau guru ngajinya mungkin. Pak Iwan mulai sebelum materi, harus sudah dibiasakan kalian dengan mengawali seperti hanya kalian di sekolah ya. Doa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Kita mulai ya surat At-Tin. Semuanya fokus lihat ke Al-Qur'annya dan lihat tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin.
Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Ya, pintar ya. Terus diulang ya, karena ini dalam bentuk YouTube, kalian bisa beberapa kali diulang. Paling tidak seperti itu ya, syukur-syukur kalian pasti bakal lebih bacaannya lebih enak lagi dan lebih benar cara bacanya, dibantu dengan orang tua ya atau guru-guru ngajinya. Oke, sedikit Pak Iwan jelaskan tentang surat At-Tin ini ya. Nah, tadi di YouTube mungkin kalian bisa lihat kenapa disebut surat At-Tin ya, ada buah tin, ada buah zaitun, dan ternyata di dalamnya juga punya khasiat buahnya itu sendiri ya. Nah, kemudian kenapa Allah berjanji dengan gunung Sinai gitu ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah juga bersumpah dengan negeri yang aman, yaitu kota Mekah. Nah, Pak Iwan lebih menjelaskan ke ayat yang keempat, sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Coba kalian introspeksi ya, berkaca ya, dengan Allah memberikan kesempurnaan bentuk tubuh kita ya, kesempurnaan ciptaan-ciptaan Allah di lingkungan kita gitu. Betapa Allah sangat sempurna menciptakan, apalagi manusia. Kenapa? Karena manusia ini benar-benar diciptakan dalam bentuk yang fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk. Ya, sesempurna-sempurnanya. Bandingkan kita dengan makhluk yang lain. Ya, bandingkan kita dengan tumbuhan, bandingkan kita dengan hewan. Allah sengaja memberikan kepercayaan kepada kita manusia untuk menjadi makhluk yang bisa menjaga alam ini ya, dan terutama bisa bersyukur ya. Kita diberikan kesempurnaan, tugas kita adalah mensyukuri atas kesempurnaan yang Allah berikan ya, dengan cara apa? Ibadah. Nah, kemudian dari ayat yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Hati-hati ya, Allah sudah memberikan kesempurnaan bentuk, bisa jadi manusia akan lupa siapa dirinya, dari mana asalnya, sehingga ketika dia lupa akan dirinya, maka Allah akan menempatkan dia semakin rendah. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh ya, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleh, walaupun itu berat kita lakukan tantangannya. Cuman itulah kunci ketika kita ingin berada dalam kebahagiaan, ya, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya, percuma sekarang bahagia dunia tapi akhirat kita dalam keadaan ditempatkan yang paling rendah di sisi Allah. Walaupun kita sengsara di dunia, ya, dengan berbagai macam kekurangan misalnya, tapi ketika Allah nanti memuliakannya di akhirat, itu yang terpenting, itu lebih penting. Syukur alhamdulillah ketika kita hari ini diberikan keleluasaan rezeki, keluasaan segalanya. Allah berikan nanti juga akhirat, surga yang luar biasa indahnya dan kekal di dalamnya ya. Nah, itulah orang yang paling beruntung, yaitu satu, orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian maka apakah yang menjadikan kamu mendustakan terhadap pembalasan sesudah itu, sesudah datang keterangan Rasulullah. Jadi Allah sudah memberikan atau sudah mengutus Rasulullah untuk jadi tauladan, untuk menjadi contoh buat kita. Tinggal kita meniru akhlak Rasulullah ya. Nah, semakin kita mulia, maka Allah semakin memuliakan kita. Lihat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Di ayat penutup, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Di kita ada hakim ya, itu untuk mencari keadilan, tapi tidak seadil apa yang diputuskan oleh Allah ya. Allah maha adil. Karena keadilan Allah,
bisa dibuktikan di dunia juga di akhirat. Ya, dan yang paling harus kita waspadai adalah ketika balasannya itu di akhirat. Mungkin dunia kita akan selamat, ya seakan-akan kita tidak akan mendapatkan balasan dari Allah, tapi nanti di akhirat kelak. Ya, oleh karena itu, mari kita jaga keimanan kita sehingga kita mencapai ke tingkatan orang yang soleh. Tidak perlu memperlihatkan saya soleh, diumumkan ke semua orang, halo saya soleh, nggak perlu ya. Nah, karena kesolehan itu cukup dengan dia mengamalkan amalan kebaikan dan tidak perlu orang lain tahu. Itu yang disebut dengan keikhlasan di hadapan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya anak-anakku, tetap semangat belajarnya ya, dan jangan lupa ditulis ayat Al-Qur'annya dan artinya, kemudian ditulis namanya yang jelas. Pak Iwan minta fotonya, oke? Ya. Kirim langsung ke Pak Iwan. Terima kasih. Salam hangat buat orang tua kalian ya. Terima kasih sudah membantu anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.